Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami telah membuat skema basis data dengan aplikasi pencatatan keuangan pribadi dengan nama aplikasinya yaitu Monetary Code. Perkenalkan saya Agam Andika dengan NIM 22151101. Kemudian rekan saya. Nama saya Fauzana Hassana dengan NIM 2215111010. Nama saya Muhammad Jalaluddin Kurtubi dengan NIM 2215111021. Nama saya Nisrina Wafel Zakia dengan NIM 2215111025. Saya Rida Septiaji dengan NIM 2215111028. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari aplikasi yang kami buat bernama Monetary Code, merupakan sebagai aplikasi pencatatan keuangan bertujuan mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan pribadi. Identifikasi masalah melibatkan kesulitan mencapai tujuan keuangan, kurangnya pemahaman keuangan, pemborosan, kompleksitas pencatatan hutang piutang, dan juga kesulitan monitoring dari transaksi. Monetary Code hadir sebagai mitra setiap pengguna, membantu mereka mencapai target keuangan melalui pencatatan sehari-hari, mengelola keuangan, pengeluaran, penyederhanaan, pemantauan hutang piutang, dan juga fitur-fitur seperti wishlist membantu penggunaan tetap fokus pada tujuan keuangan. Sementara, pendekatan proses bisnis growth memastikan efisiensi dalam pengelolaan data keuangan pribadi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari aplikasi kami merupakan pencatatan keuangan yang menyediakan fitur lengkap untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, hutang, dan wishlist. Teknologi Oracle digunakan dalam manajemen database, sedangkan Node.js dan React digunakan untuk desain antarmuka pengguna yang responsif. Fitur pemasukan dan pengeluaran memberikan informasi yang lengkap, sementara manajemen hutang pemantauan status pembayaran secara jelas. Wishlist memungkinkan pengguna mencatat barang yang ingin dibeli dengan pencatatan progres menabung yang terintegrasi. Dengan cakupan fitur ini, Monetary Code memberikan solusi untuk pengelolaan keuangan pribadi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang business rule dari skema Monetary Code ini. Business rule ini sejatinya adalah ruang lingkup dan batasan-batasan tertentu atau aturan bisnis dari fitur-fitur atau kelengkapan yang kami buat dalam skema aplikasi ini. Dari beberapa business rule meliputi yang pertama, hanya pengguna yang telah mendaftar dan memiliki hak akses yang sesuai yang dapat mengakses sistem. Implementasinya ada di fungsi verifikasi underscore login dan prosedur register underscore user. Kemudian, untuk beberapa business rule yang umum tanpa implementasi tertentu, diantaranya yang pertama, setiap penambahan atau pengubahan entry data, baik itu pemasukan, pengeluaran, wishlist, hutang, dan lainnya, hanya dapat dieksekusi sekali untuk setiap pengaksesan menu tambah atau edit data. Kemudian, yang kedua, setiap entry data harus melewati validasi untuk memastikan format dan tipe data yang benar sebelum disimpan. Kemudian, kembali ke business rule yang spesifik untuk per modul, yaitu yang kedua, pengguna dapat melihat rekap keseluruhan bulanan dari pemasukan dan pengeluaran mereka, diimplementasikan di view rekap keseluruhan. Selanjutnya, ketika menambah hutang, data pemasukan pengguna akan bertambah, diimplementasikan di trigger bernama hutang trigger. Kemudian, ketika menghutangi atau menambah piutang, data pengeluaran bertambah. Ini diimplementasikan di trigger insert underscore expense underscore after underscore debt underscore payment. Selanjutnya, data pemasukan dan pengeluaran dalam 1 bulan akan dihapus setelah dibuat rekap bulanannya. Ini diimplementasikan di dalam trigger tg underscore rekap underscore terbuat. Kemudian, pemasukan dan pengeluaran dapat diakumulasikan berdasarkan metode pembayaran. Diimplementasikan di function menghitung underscore pemasukan underscore metode dan function menghitung underscore pengeluaran underscore metode. Selanjutnya, data tabel pemasukan, pengeluaran, hutang, wishlist, dan riwayat menabung dapat ditampilkan sekaligus lewat view underscore rekap underscore keseluruhan underscore per underscore bulan. Selanjutnya, status wishlist menjadi terpenuhi ketika jumlah nominal di riwayat menabung untuk barang tertentu sudah memenuhi targetnya. Ini diimplementasikan di dalam trigger tg underscore wishlist underscore terpenuhi. Kemudian, penghapusan wishlist berpengaruh pada bertambahnya data pemasukan. Diimplementasikan dalam trigger wishlist underscore delete underscore trigger. Kemudian, data dapat menampilkan data total pemasukan, diimplementasikan dalam function calculate underscore total underscore income underscore w, dan yang terakhir, skema dapat menampilkan data total pengeluaran dengan function calculate underscore total underscore expense underscore w. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modeling skema yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah ERD, di mana ERD adalah representasi visual dari struktur data
yang menjelaskan atau menggambarkan entitas dan juga hubungan antar entitasnya. Di sini kami membuat sekitar 9 entitas, di mana di antara itu terdapat weak entitas, di mana weak entitas ini adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri, yang ditandai dengan garis double. Kemudian, weak entitas ini tidak memiliki primary key, sehingga digantikan dengan partial key yang ditandai dengan garis bawah titik-titik. Baik, setelah ERD ada juga CDM. CDM ini adalah model konseptual yang lebih tinggi dan lebih abstrak daripada ERD. Nah, bedanya ERD dengan CDM itu, ketika tadi di ERD itu suatu relationship itu masih berupa relationship gitu. Sedangkan kalau misalkan di CDM itu sudah berupa entitas. Nah, di sini salah satu contohnya adalah pengeluaran yang merupakan relationship dari akun dan juga kategori pengeluaran. Nah, kemudian di CDM juga dari setiap atribut entitasnya itu sudah dijabarkan tipe data di tipe datanya. Yang terakhir adalah PDM. PDM adalah representasi yang lebih detail dan juga teknis dari struktur data. Di sini sudah terdapat Fregen key gitu yang menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lainnya. Di sini contohnya itu pengeluaran. Pengeluaran ini sebelumnya itu adalah relationship yang kemudian berubah jadi entitas, dan pengeluaran ini akan menerima Fregen key dari akun dan juga dari kategori pengeluaran. Nah, Fregen key ini adalah sebenarnya primary key dari entitas-entitas tadi yang akan turun ke pengeluaran. Nah, hubungan ini direpresentasikan dengan panah yang akan menunjuk ke entitas yang menurunkan si Fregen key tadi. Oke, saya di sini akan menjelaskan suatu function dan prosedur ya. Pertama saya akan menjelaskan function terlebih dahulu ya. Namanya calculate total expense ya. Jadi fungsi ini tuh bertujuan untuk menghitung total keseluruhan pengeluaran berdasarkan ID user. Jadi prosesnya itu bermula dari itu ya, menjumlahkan keseluruhan nominal over partition by ID user. Jadi ini tuh saya menggunakan ini ya, Windows function ya. Nah, habis itu si nominalnya tuh akan dijumlahkan, habis itu akan diambil si row pertamanya saja ya. Nah, selanjutnya ada function calculate total income. Si tujuannya itu hampir mirip dengan yang expense ya, tapi bedanya kalau misalkan yang income itu untuk menghitung total keseluruhan pemasukan berdasarkan ID user. Prosesnya pun sama, yaitu dengan menghitung keseluruhan nominal melewati itu ya berdasarkan si ID user. Habis itu diambil ya, row pertamanya saja. Ini prosedur ya, prosedur namanya register user. Nah, prosedur ini digunakan untuk menambahkan data akun user baru dengan email. Nah, hal yang unik di sini adalah si emailnya harus unik ya, harus ini apa, nggak boleh duplikasi ya. Nah, kalau misalkan ada apa mengandung duplikasi, itu otomatis invalid ya, invalid alias nggak bisa dibuat si akunnya. Bisa dicek di sini nih. Nah, ini ya, tuh. If check eksistensi email then put line registrasi gagal, soalnya email sudah digunakan. Oke, sekian dari saya. Di sini pertama ada DML update catatan menabung wishlist tertentu. Di sini akan mengupdate tabel riwayat menabung dengan kita men-set nominalnya sama dengan nominal yang diinputkan. Lalu di sini ada where ID riwayat sama dengan ID riwayat. Nah, di sini tuh akan mencirikan baris mana yang akan kita ganti nominalnya. Di sini ada bukti screenshot hasilnya. Selanjutnya, di sini ada trigger pengeluaran menabung, aksinya itu insert dan jenisnya itu after. Jadi trigger ini akan dilakukan ketika kita telah menambahkan data di riwayat menabung dan akan otomatis menambahkan juga di tabel pengeluaran. Nah, jadi di sini kita akan mengambil ID user dari wishlist yang kita pilih. Selanjutnya ini ada ID kategori pengeluaran yang kita ambil dari tabel kategori pengeluaran yang nama kategorinya itu tabungan.
Selanjutnya itu, ini ada insert into pengeluaran. Nah, ini tuh memasukkan data-data yang tadi telah kita ambil ke dalam tabel pengeluaran. Seperti itu dengan value-nya yang tadi kita telah ambil. Itu ini ada contoh screenshot hasil. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan elemen adisional dari skema kami, yaitu aplikasi antarmuka untuk data dari skema monetary record. Demonstrasi ini sekaligus untuk membuktikan operasional dari trigger pemasukan penambahan pemasukan berdasarkan penambahan data hutang. Seperti bisa dilihat di sini, kita ada data hutang dan ada data hutang, beberapa data hutang sebelumnya yang sudah pernah ditambahkan. Kemudian sekarang kita tambah data baru. Akan kita tambahkan deskripsi hutangnya sebagai hutang makan siang dengan tanggal hutang 13 Mei 2023 dengan nominal 100.000. Misalkan kita bisa pilih jenis menghutang atau memberi pinjaman, atau dalam artian kita menghutangi orang lain. Untuk contoh ini kita pakai jenis menghutang. Terus nama rekan saya contohkan Agam dengan metode pembayaran cash dan tanggal jatuh tempo 12 Desember 2023 dengan status belum lunas. Oke, setelah disubmit dapat dilihat bahwa hutang makan siang ada di data hutang dengan kelengkapan datanya. Kemudian jika kita lihat di data pemasukan, hutang makan siang ini masuk ke dalam data terbaru ini paling bawah, yaitu tadi dengan nominalnya, metode pembayarannya, lalu tanggal hutangnya beserta deskripsinya hutang makan siang. Ini membuktikan bahwa trigger penambahan data pemasukan berdasarkan penambahan data hutang berhasil dioperasikan. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Dapat disimpulkan bahwasanya kami telah menyelesaikan semua dari skema basis data yang telah kami buat dan kami rencanakan, dan juga kami telah mengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi dengan menggunakan teknologi Node.js dan juga React. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.